Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fatahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya di bulan lalu itu kita membahas sampai hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa hijrah Nabi itu mengandung banyak hal, banyak pelajaran, banyak pembahasan yang dianalisa oleh para ulama. Salah satunya adalah yang kemarin kita sebutkan adalah tentang Rasulullah SAW itu hijrah dengan sangat hati-hati, hijrah dengan suasana mencekam. Mungkin timbul pertanyaan, Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau hijrah secara terang-terangan. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak memilih hijrah bersama Sayyidina Umar saja, sehingga Nabi ini memilih dengan Sayyidina Abu Bakar? Yang perlu kita pahami adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an itu hijrah sebagai individu pribadi. Jadi tidak masalah bagaimana cara beliau berhijrah. Adapun Rasulullah SAW hijrah itu bukan sekadar hijrah, tetapi beliau ini menjadi uswatun hasanah dalam menjalankan sebuah misi dakwah, dalam menjalankan sebuah strategi dakwah. Nah, kalau Rasulullah SAW hijrah dengan gaya seperti Sayyidina Umar yang terang-terangan, maka itu akan sangat berbahaya kalau dijadikan sebagai tolak ukur. Sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh yang secara umum umatnya bisa mengikuti. Nah, ini jadi segala perbuatan Rasulullah SAW itu bisa diistimbat hukum, bisa diambil sebagai sebuah dasar hukum. Makanya Rasulullah memilih jalan yang bisa diikuti oleh semua orang. Rumusnya yang seperti itu. Nah, wa in kana al-waqi' alladzi la syakka fihi dzalika bi tasbibillahi ta'ala wa iradati. Jadi mengambil asbab musabbabnya itu. Kalau dikatakan Rasulullah itu takut, tidak. Karena apa? Ketika Sayyidina Abu Bakar yang ketakutan saat mau tertangkap di saat beliau tinggal di Gua Thur, kata Nabi apa? Kata Nabi adalah, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar, ada dua orang, Allah yang ketiganya. Di ayat itu, ayat Al-Qur'an, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak takut, bukan masalah takut, tapi Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita untuk bahasanya itu istakmalar rasulu kullal asalib wal wasail al madiyah, melakukan cara strategi itu agar kita ini sebagai umatnya melakukan seperti beliau lakukan. Nah, alladzi yahtadi ilaiha al-aqlu al-bashari fi mithli hadzal amal, sehingga bisa mengikuti, bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la yatruk wasilatan min hadzal wasail illa i'tadda biha ustamalaha. Sampai Nabi itu tidak meninggalkan wasilah, suatu cara, jalan, min hadhil wasail, daripada jalan-jalan itu, illa yatadda biha ustamalaha. Nabi mempersiapkan dan mempergunakannya. Kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya itu, bagaimana Rasulullah itu sudah menyiapkan orang yang menemani beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Beliau menyiapkan rute, beliau mempersiapkan siapa yang menunjukkan jalan,
Sayyidina Abu Bakar pun sebagai partner beliau dalam berhijrah juga siap untuk itu. Jadi ketika kita itu memiliki sebuah ide dan ingin menjalankan ide tersebut, yang harus kita pastikan adalah ide itu tersampaikan kepada orang-orang yang ikut bersama kita dalam menjalankan ide tersebut. Nabi ketika mengajak Sayyidina Abu Bakar itu sudah siap dengan ide-ide itu. Ide Nabi bagaimana hijrah, apa yang harus dilakukan. Sehingga kita ketika hijrah itu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu sudah siap, sudah matang. Bagaimana ketika beliau memilih ke Gua Sur terlebih dahulu, yang mana itu arahnya ke selatan bukan ke utara. Padahal Madinah itu arahnya utara tapi ke selatan. Ini strategi untuk mengecoh. Belum lagi ada yang namanya anak Sayyidina Abu Bakar, seorang pemuda yang cerdas membantu hijrahnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan seorang pemuda bernama Abdullah bin Abu Bakar ini? Beliau zahiban ayiban bainal ghar wa Makkah. Beliau itu bolak-balik. Ini pentingnya kita menyiapkan generasi pemuda. Jadi ketika kita melakukan sebuah misi, jangan sampai ada yang namanya kekosongan di generasi pemudanya. Kenapa? Karena dalam hijrahnya Nabi, posisi Abdullah bin Abu Bakar ini salah satu posisi yang menentukan dalam perjalanan hijrah Nabi. Apa yang beliau lakukan sebenarnya sederhana, cuma bolak-balik dari Gua ke Mekah itu. Tetapi hal yang sederhana ini harus memang dilakukan orang yang memang benar-benar memiliki dedikasi, memiliki loyalitas yang tinggi untuk agama. Beliau itu apa yang dilakukan Abdullah bin Abu Bakar? Yatahassasu al-akhbar wa yanquluha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yunqiluha atau yanquluha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abihi. Beliau itu membawa kabar dari Mekah menuju ke Gua. Apa yang terjadi di Mekah beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad dan ayahanda beliau yaitu Abu Bakar. Itu satu. Itu yang dilakukan Abdullah bin Abu Bakar. Lalu saudara beliau yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Ini beliau tugasnya adalah apa? Menyiapkan bekal makanan untuk ayahanda beliau Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada pertanyaan, adakah peran perempuan dalam hijrahnya Nabi? Ada, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang beliau dapat gelar gara-gara membawakan makanan ini, seksi konsumsi, divisi konsumsi ini, Zunnitaqain, pemilik apa namanya nih? Dua kain surban, Zunnitaqain. Nah, ini hal yang membawakan makanan mungkin konsumsi itu hal yang sebagian ada menganggap itu yang biasa di balik layar, tetapi memiliki peran penting sebenarnya. Nah, ada dua orang pemuda nih paling tidak dalam hijrahnya Nabi. Sebenarnya ada lagi yang lain. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini pemuda yang lain yang membantu lancarnya hijrah Rasulullah SAW. Yang beberapa pertemuan sebelumnya sudah pernah ulun sampaikan bagaimana Sayyidina Ali itu dapat dua tugas utama. Pertama, menggantikan Nabi di tempat tidur. Ini resikonya nyawa. Salah-salah beliau yang jadi sasaran. Berarti bukan sekedar taat patuh, tetapi beliau memang berani. Itu satu. Lalu yang kedua, Sayyidina Ali ini tugas yang tak kalah berat sebenarnya, mengembalikan barang-barang titipan dari orang kafir Quraisy, yang mana barang titipan tadi dari orang-orang yang memang ingin membunuh Nabi. Bayangkan nih, di saat Nabi ini mau dibunuh, dicari, Nabi masih sempat mengembalikan barang orang yang memusuhi beliau, barang orang yang ingin membunuh beliau, sempat aja masih sempat. Saking apa? Nabi ini al-amin, terpercaya. Ketika orang memberikan amanah, Nabi menjalankan. Sampai di saat genting tersebut, Nabi Muhammad masih menjalankan amanah beliau ketika dititipi barang. Ini tugas pemuda yang lain yang namanya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, strategi cara ini yang dilakukan Nabi ini, manajemen ini yang wajib kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam menjalankan program apapun.
Ada pembagian tugasnya. Nah, itu. Lalu yang lain juga walaisa qiyamu bidzalika bisababi khaufin fi nafsihi aw syakkin fi imkani wuqu'ihi fi qabdatil musyrikin qabla wusulil Madinah wa dalilu ala dzalik alaihi salatu wassalam ba'da ma infada al-asbab al-madiyah kulluha wa tahallaqa al-musyrikun hawla al-ghar alladhi yakhtabu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaibuhu bihaitsu law nazara ahaduhum inda qidami la absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istabaddal khauf biqalbi Abi Bakar radhiyallahu an. Jadi semua sebab-sebab itu, strategi itu memang Nabi lakukan dan memang terencana ini yang memang harus dilakukan. Nah, lalu juga semua itu min tilkal ihtiyati idzan wazifah tasyri'iyah qama biha. Jadi semua kehati-hatian yang beliau lakukan ini bagian daripada tugas tugas syariat yang harus dijalankan. Ada yang kita harus menyampaikan ini merupakan jalan menuju surga, tapi resikonya nyawa. Nah, tidak gegabah seperti itu, tapi ada strateginya agar dakwah itu bisa terjalankan. Nah, falamma intaha min adaiha, ketika Nabi sudah melakukan sebab musababnya, strategi itu sudah dijalankan, ada qalbuhu murtabitan billahi azza wajal. Hati Nabi ini selalu berhubung, sebenarnya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, ketika sudah menjalankan strategi, sudah sangat matang, sudah menjalankan semuanya, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah aja bagaimana hasilnya. Liya'lamal muslimun annal i'timada fi kulli amrin la yanbaghi an yakuna illa 'ala Allah azza wajal. Ini supaya tahu orang muslim, semuanya umat Nabi Muhammad SAW, supaya tahu annal i'timad fi kulli amr, berpegang dalam semua hal apapun itu, kita menjalankan program, menjalankan rencana, menjalankan kegiatan, semuanya kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu berhasil. Tapi sebelumnya memang harus kita sudah siapkan. Ada persiapan terlebih dahulu. Nah, walakin la yunafi dzalika ihtiram al-asbab allati ja'alaha Allah fi hadzal qauni asbaban. Jadi sebab-sebab keberhasilan itu harus dijalankan itu. Walaupun semuanya Allah yang menentukan. Misalnya karena bulan Oktober ini, tanggal 22 Oktober itu ada yang disebut dengan Hari Santri. Itu berkaitan dengan resolusi jihad. Kalau kita baca sejarah yang tidak terlalu terekspos. Nah, sebenarnya pasukan di perang gerilya itu yang agresi militer Belanda 1 dan 2 itu kebanyakan adalah para santri. Selesai perang, jadi tipikal santri itu ikhlas lillahi taala. Jadi tidak memikirkan terekspor atau tidak, sehingga setelah itu tidak ada buku sejarah atau diskusi yang secara mencolok menampilkan sosok para pejuang itu sebenarnya para santri. Jadi ketika selesai perang, sudah selesai, kembali ke pondok, dah habis kisahnya tuh. Nah, makanya di masa-masa sekarang itu baru sadar nih santri-santri harus menampilkan itu, karena jangan sampai ada sejarah yang kabur. Nah, poin penting dari agresi itu, perang tadi, adalah strategi yang dijalankan oleh Jenderal Sudirman yang namanya perang gerilya. Ini merupakan strategi yang luar biasa untuk menghadapi itu semua. Ada modal takbir Allahu Akbar aja ada. Modal takbir bambu runcing kada itu sebenarnya memang ada strateginya. Dan itu dijalankan dengan sangat baik sehingga bisa berhasil mengalahkan penjajah. Nah, jadi al-asbab itu dijalankan, baru al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang itu membuat berhasil. Kita juga tahu bagaimana perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika melakukan Konstantinopel. Itu dengan strategi yang luar biasa, dan itu merupakan bukan kali pertama kaum muslimin melakukan.
tahun-tahun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan itu dan belum berhasil. Artinya al-asbab itu ya dilakukan, bahkan yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW ditaklukkannya Konstantinopel itu sudah dijanjikan Nabi itu. Nah, tapi karena asbabnya itu masih belum, atau memang belum waktunya, maka perlu berapa ratus tahun untuk bisa dijalankan. Nah, ini yang namanya. Nah, kalaunya dalam hitung-hitungan pahala nih, rumus pahala. Ketika ada sebuah misi target dan kita menjalankan sebab musababnya itu atau cara strateginya tadi, misalnya kayak penaklukan Konstantinopel, apakah pasukan-pasukan sebelum Muhammad Al-Fatih itu mendapatkan pahala? Tentu, karena ini termasuk daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya dengan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak mendapatkan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi dalam usaha mencari asbab, dalam mencari pahala berjuang, menjadi contoh, kan pertama kali itu di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu juga merupakan bagian rentetan pahala itu. Mencontohkan yang terbaik, memberikan perjuangan yang terbaik. Nah, ini juga kalaunya dalam perjalanan dakwah itu adalah amal perbuatan yang terus-menerus dilakukan. Istiqomahnya itu bukan hanya satu generasi, tapi kepada generasi-generasi selanjutnya. Ada salah satu kitab tauhid dikarang oleh ulama Banua ngaran Sidin, guru Muhammad Sarni, orang Alabiu, Sungai Tabukan, ngaran kampung Sidin. Sidin ada menulis kitab tauhid, ditulis tahun 50-an. Ngaran kitabnya Tuhfatul Ikhwan fi Bayani Aqaidil Iman. Kitabnya tipis saja. Jadi di mukaddimah kitab itu Sidin menulis gitu. Jadi kata beliau, saya menulis ini karena penting. Karena di masa-masa ini, kata beliau, di tahun-tahun itulah, tahun 50-an, banyak sekolah agama ditutup. Satu. Lalu yang kedua, pengajian di surau-surau itu berkurang. Bahkan pengajian di kampung Sidin kadeda lagi. Sunyi kampung ada pengajian. Sunyi kampung. Bayangkan di Komplek Wijaya ini ada pengajian. Pengajian malam Jumat aja lah. Bayangkan di malam Jumat ada pengajian semingguan, setahunan masjid terpakai gesan sembahyang aja. Amun di kampung tuh lain sembahyang 5 waktu, sembahyang 3 waktu. Zuhur asar orangnya begawe, kosong, mek ada bubunyi. Kada seberatan bang, cuma kayak itulah. Nah, beliau menceritakan di tahun-tahun itu katanya. Padahal kan Indonesia itu di tahun-tahun itu orang Islamnya banyak, di kampung tuh banyak orang Islamnya. Tetapi apa? Sampai pengajian ngereda, sekolah agama ditutup. Berarti di tahun-tahun itu ada kehilangan generasi. Nah, jadi apa? Jadi langkah dakwah yang Nabi lakukan, lalu strategi yang Nabi contohkan itu, ya itu harus diwariskan juga kepada generasi selanjutnya. Mungkin kalau kita bisa kembali ke masa lalu, kita tidak terbayangkan apa yang terjadi hari ini. Itu dengan tahun 50-an yang banyak sekolah ditutup, pengajian tapi ada tuh. Belum lagi orang yang paham ilmu agama sedikit, ya, karena lebih banyak ustadz, karena memang sulitnya sekolah. Nah, jadi perjalanan hijrah ini bukan sekedar yang hadis Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bukan hanya itu, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Dan yang jadi dasar patokannya itu adalah yang hadis Nabi innamal a'malu binniyat, itu bagian daripada hijrah. Nah, di peristiwa ini juga, di peristiwa hijrah ini juga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu ditunggu kedatangan beliau oleh para penduduk Madinah, sangat menunggu-nunggu seorang sosok yang bisa jadi tokoh pemersatu, tokoh yang memang mereka mengharapkan harus ada orang seperti ini. Madinah itu atau Yatsrib sebelumnya dilanda perang saudara selama ratusan tahun. Maka mereka perlu ada orang yang menyatukan mereka dalam sebuah bendera, dan itu Rasulullah SAW. Di bawah bendera apa? Di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di bawah syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
di bawah kalimat itulah. Nah, ketika mereka sudah bertemu Nabi dan Nabi hidup bersama mereka, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di antara tempat yang Nabi pilih waktu pertama kali Nabi pilih itu adalah di perkampungan Bani An-Najjar. Kampung Bani An-Najjar. Sebagaimana di Mekah, di Madinah itu kurang lebih samanya apa? Jadi kampung itu berdasarkan kabilah. Misalnya di Mekah itu Bani Hashim sebelah sini, Bani Muthalib sebelah sini, Bani Naufal sebelah sini kampungnya. Nanti yang sebelah sini Bani Makhzum, sini Bani Umayyah, nah macam-macam. Di Madinah pun sama, perkampungan itu berdasarkan kabilah. Nabi ini singgah di kampung Bani Najjar. Bani Najjar itu ya keluarga Nabi sebenarnya. Nabi ini kan bisi kai ngarannya Abdul Muthalib. Nah, Muthalib ini bisi istri ngarannya Fatimah. Ini dari Bani Makhzum. Nah, Abdul Muthalib atau Syaibah kai Nabi ini memiliki ayah namanya Hashim. Hashim ini menikah dengan perempuan Bani An-Najjar, ngarannya Salma. Salma ini orang Madinah, apa ngarannya nih, dari Bani Najjar. Kenapa jadi Madinah itu apa? Kenapa Hashim itu tak ke Madinah? Ada kemungkinan ini karena jalur lewat ke Syam. Jadi orang-orang Mekah ketika mau berdagang ke Syam itu pasti melewati Madinah. Nah, istri Hashim ini adalah orang Madinah dari Bani An-Najjar. Ketika menikah dengan Salma lalu lahirlah Abdul Muthalib. Ayahanda Nabi Abdullah itu setelah berdagang dari Syam sakit, singgah ke Madinah di Bani Najjar sampai meninggal di sana itu. Jadi ketika Nabi sampai ke Madinah itu sebenarnya bukan tempat yang lain hanyar sama sekali, tapi memang ada pengalaman di masa lalu oleh keluarga beliau. Jadi di sana. Nah, sampai di sana di Bani Najjar itu Nabi bertanyalah, atuhibbunani, apakah kalian benar-benar mencintai aku? Wallahi inna qalbi la yuhibbakunna, sesungguhnya hati aku, ujar Nabi, mencintai kalian. Jadi kayak bahasa ini tuh chemistry. Nah, chemistry yang sulit dijelaskan lah. Itu. Ini secara khusus lah. Secara umum apa? Ya secara umum Rasulullah SAW mencintai orang-orang Ansor. Sebagaimana hadis diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah itu, Nabi mendoakan rahimallahu al-ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'i al-ansar. Nabi mendoakan kerahmatan untuk orang-orang Ansar. Nah, dan juga bagaimana Rasulullah SAW itu singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi, ngarannya Ammar bin Khalid. Singgah di sana, dan beliau Abu Ayyub Al-Ansari ini mendapatkan keberkahan rumahnya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari inilah sahabat yang ikut dalam penaklukan pertama atau keberangkatan pertama ke Konstantinia. Cuma beliau meninggal dan dikuburkan di dekat Konstantinia. Ini nah, di dalam kitab Fiqh Sirah ini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti banyak menjelaskan tentang bagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari beliau, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayatnya seperti diriwayat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dalam bab ma yuzkaru fi asy-syaib. Nah, jadi Ummu Salamah ini kan istri Nabi nih. Ummu Salamah ini menyimpan rambut Nabi. Di riwayat lain itu ada Khalid bin Walid itu menyimpan rambut Nabi juga. Ummu Salamah ini menyimpan rambut Nabi. Kalau yang Khalid bin Walid itu kisahnya waktu menyimpan rambut Nabi ini pas Nabi begunting, sahabat bahancapan berlomba ngambil rambut Nabi. Khalid itu dapat, ya sidin simpan dalam kopiah sidin, istilahnya kopiah bang. Nah, Ummu Salamah ya juga sama menyimpan. Ini diriwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Libas, bab Al-Libas. Lalu apa? Wadahnya itu kayak botol gitu.
Fakana idza asaba ahadan minas sahabati ain au adzan arsala ilaiha inaan fihi maun. Jadi kalau ada sahabat yang kena ain yang penyakit mata karena iri dengki, pokoknya ada penyakit. Nah, atau gangguan macam-macam. Yang botol tadi diisi-isiin banyu. Jadi ada wadah sinandaki rambut Nabi gitu. Nah, summa akhadu alma. Kemudian sahabat yang sakit tadi, yang garing tadi, minum air bekas ada rambutnya Nabi tadi. Yashrabunahu tawassulan lil istishfa'i wa tabarruki bihi. Ini untuk bertawassul kesembuhan bagi sahabat yang tadi. Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini bercerita nih mengenai yang hadis ini. Itu hadis rambut Nabi. Lalu ada Ummu Sulaim ini mengambil paluh Nabi. Nabi berabah sidin ambil apa ya, diperas tenang. Pengarangnya nih. Nabi ini berabah lalu berabah ditilam, ada paluhnya kayak itu, diperas oleh Ummu Sulaim. Paluh Nabi tadi disimpan nih. Narju barakatahu li sibyanina. Jan Nabi mah apa ikam Ummu Sulaim ulun Nabi yai narju barakatahu li sibyanina. Aku ulun menginginkan keberkahan gasan anak kami. Asabti ujar Nabi. Kamu benar, ini di riwayat Imam Muslim ada tuh. Lalu di riwayat lain ini apa ngarannya nih, di riwayat Sahihain Bukhari Muslim juga nih berarti. Sahabat itu berabot mengambil bakas wudu Nabi. Nah, dan yang macam-macam sudah. Ternyata ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti membahas ini ada yang mengkritik beliau. Ngarannya Syekh Nasruddin Albani mengkritik beliau. Kata Syekh Nasruddin Albani ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti membahas tentang tabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarsidin apa? La faidata minha fi hadzal asr. Ini kada terpakai, kada ada manfaatnya gasan wayah ini. Nah, itu. Wah ini kan. Nah, lalu ujar Syekh Said Ramadan Al-Buti, wa nahnu nara, kami berpendapat anna hadza kalamun khatirun. Ini perkataan yang berbahaya gitu. Kenapa? Ma yambaghi ayatawaffahu bihi muslim fajami'u aqwalir rasul sallallahu alaihi wasallam wa fa'ali wa qararihi tasyri'un. Ini kada layak sebenarnya diungkapkan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena apapun yang dari Nabi, baik itu aqwal, ucapan, af'al, perbuatan Nabi, ikrar itu diam atau pengakuan dari Nabi, itu tasyri'. Nah, tasyri' semuanya, wat tasyri'u baqin mustamirrun ila yaumil qiyamah. Dan tasyri' dari Nabi ini baqin mustamirrun, terus berlangsung sampai nanti hari kiamat. Jadi ketika kita belajar dengan sejarah Rasulullah SAW, hadis dari Rasulullah SAW, ini juga pelajaran tentang bagaimana kita mengagungkan, membesarkan, mempercayai dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Itu semuanya hal itu. Walaupun kadang dalam beberapa hal itu karena mungkin keterbatasan ilmu yang kita miliki, kekurangan ilmu yang kita pelajari, ada saatnya yang kalau dipikir-pikir secara rasional ini belum masuk di akal lagi. Tetapi selama itu hadisnya sahih, apalagi Al-Quran, itu yang dalam istilahnya itu sami'na wa ata'na. Kita bisa bayangkan Sayyidina Abu Bakar itu ketika mendengar cerita dari orang-orang kafir Quraisy tentang Rasulullah mengaku pergi Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Nabi itu cuma bercerita tentang Isra, perjalanan ke Syam, Mi'rajnya belum lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar itu langsung percaya. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar apa? Bahkan yang lebih aneh daripada ini saya percaya. Sekuat itu. Ini luar biasa. Yang al-imannya itu luar biasa. Jadi ketika kita berbicara Rasulullah itu, sahabat itu jangan dikira manusia yang inggih pun langsung juga. Ada ujung-ujung yang harus seperti itu.
Kayak misalnya Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu kan perjanjian Hudaybiyah. 6 Hijriah itu Nabi tuh mimpi umrah. Sudah, lalu Nabi kita tulakan umrah, sampai ke sana, sampai ke Perak Mekah. Lalu utusan mendatangi ke dalam Mekah. Walhasil setelah negosiasi, kan yang diutus Sayyidina Utsman toh. Sayyidina Utsman, asalnya Umar, oh datangin ke sana, jar Umar, jangan Utsman aja. Kenapa ya kamu? Jar Sayyidina Umar, Utsman ini keluarganya masih banyak di Mekahnya, pasti dilindungi. Ini yang paling cocok. Lalu Utsman lah dikirim. Ternyata dari sedesus Utsman ini entah ditangkap, terbunuh atau macam-macam. Lalu terjadilah Bai'atur Ridwan, perjanjian Bai'atur Ridwan. Selesai dari itu, lalu terjadi Sulh Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah yang ini sulit diterima, terutama Sayyidina Umar. Apabila ada orang Mekah berislam lalu pergi menuju Madinah, orang Madinah wajib mengembalikannya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Tulak ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang murtad, wajib orang Madinah mengantarkannya ke Mekah. Kan Sulh Hudaybiyah ini adalah perjanjian gencatan senjata. Salah satu poinnya itu tadi. Sayyidina Umar nih bertanya-tanya nih, Nabi kita kan benar, kenapa jadi seperti itu? Asalnya kan bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Oh Nabi pulang, ya dengin. Ternyata apa? Di tahun 6 Hijriah itu adalah rahasia Allah. Kenapa? Karena di tahun 6 Hijriah itu Nabi bisa melancarkan dakwah ke dunia internasional, mengirim surat kemana-mana, ke Persia, Al-Furs, yang dalam qasidah Burdah itu Persia itu hancur di masa di dalam qasidah Burdah itu Persia itu ketar-ketir ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumun tafarrasa fihil fursu annahum qad unziru bihululil bu'si wan niqami. Orang-orang Persia itu memiliki firasat tafarrasa fihil furs annahum, mereka qad unziru bihululil bu'si wan niqami. Tiba saatnya masa-masa suram, masa-masa kehancuran. Mengirim surat ke Romawi, Herakl mengirim surat ke Mesir. Nah, ketika Nabi mengirim surat ke Mesir, ini macam-macam. Ke Persia surat Nabi dirabit, ke Romawi surat Nabi diterima dengan baik, cuma rajanya kada Islam, Heraklius. Mengirim surat ke Mesir, ini paling mantap di antara mengirim surat. Mengirim ke Mesir itu Raja Muqawqis, suratnya diterima dengan baik, bahkan Nabi dikirimi hadiah. Hadiahnya apa? Diberikan seorang istri yang ngarannya Mariatul Qibtiyah. Luar biasa tuh. Kau bang dicobain mengirim surat. Hadiahnya manusia. Nabi Muhammad dapat kiriman Mariatul Qibtiyah. Jadi dari Mariatul Qibtiyah inilah lahir seorang anak namanya Ibrahim. Jadi anak Nabi itu kan semuanya dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah dari suku Qibti, orang Qibti, Mesir itu Qibti. Macam-macam. Itu sekalinya salah satu rahasianya. Dan sebenarnya Sulh Hudaybiyah ini adalah bukti orang-orang Quraisy itu akan kalah. Jadi sebelumnya orang-orang Quraisy ini dalam sejarah perang mereka itu kadada yang ngarannya damai, maksudnya yang gencatan senjata, kadada serang terus gitu. Kadada. Tetapi Sulh Hudaybiyah ini mentalnya sudah jatuh. Makanya ketika tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, Nabi umrah qadha. Itu Nabi pertama kali umrah kok. Nabi sekali umrah tahun 7 Hijriah, yang keduanya 10 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu terjadi pengkhianatan dari Bani Bakar. Bani Bakar itu menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu adalah koalisi Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti ini batal nih gencatan senjata. Abu Sufyan pontang-panting ke Madinah minta perpanjangan
perdamaian. Ujar Nabi ada awal lagi. Nah, makanya ada lawas setelah itu terjadilah Fathu Makkah. Oh, ini sangatnya rahasianya Sulh Hudaybiyah tuh. Ada rahasia yang kada tahu kan. Ya sahabat menerima tuh. Sayyidina Umar tuh betakon aja kada nang merajo ada. Betakon biasa aja. Jawab Nabi dah tuh. Kada nang merajo. Kada lagi sembahyang. Kada lagi ke masjid kada. Betakon biasa aja gitu. Betakon pertanyaan biasa. Kada ada masalah. Kada masalah. Nah, ini bagaimana para sahabat itu memang percaya kepada Nabi 100% gitu. Kita sebagai umatnya berarti bagaimana? Ya kita mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang levelnya kada kayak sahabat, melihat Nabi langsung, cara kita bagaimana? Cara kita adalah dengan belajar dengan para ulama. Para ulama itulah al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, itu. Mungkin sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya adalah tentang al-qismur rabi', bagian yang keempat. Ini dari kitab Al-Fiqhul Syarah Nabawiyah, bagian keempat yaitu Asasul Mujtama'il Jadid. Bagaimana Rasulullah hidup di komunitas baru, hidup dengan fase yang berbeda dibandingkan saat di Mekah. Ini memang kehidupan baru yang 180 derajat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Bagaimana kehidupan Nabi dan bagaimana kehidupan para sahabat di Madinah. Nah, yaitu hal yang pertama ini mengenai membangun masjid. Nah, bagaimana Nabi melakukannya itu, apa yang dilakukan, apa yang dikumpulkan, itu insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.